Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Alhamdulillah ibu juga baik. Baiklah, siapa ketua kelasnya di sini? Tolong pimpin lokalnya untuk kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah Ananda sekalian, ibu mau mengecek kehadiran Ananda pada hari ini. Nanti siapa yang tersebut namanya, tolong angkat tangannya ke atas. Oke, paham? Iya. Mufti hadir, Kaila hadir, Hanifah hadir, Ria hadir. Alhamdulillah, berarti kita pada hari ini kita hadir semuanya. Baiklah, siapa Ananda Ibu yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu lalu? Iya, pintar sekali Ananda. Iya, pelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang qada dan qadar. Nah, jadi apa itu qada dan qadar itu? Siapa yang masih ingat? Iya, qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Siapa tahu apa itu zaman azali itu? Siapa yang masih ingat yang Ibu terangkan minggu lalu? Iya, ke zaman azali itu adalah zaman yang belum adanya suatu makhluk di atas dunia ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan zaman azali. Baiklah. Terus, apa itu qadar? Apa yang masih ingat? Iya, benar sekali, penyebutan dari qada ini yaitu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Ananda, siapa dari Ananda yang masih ada ibu sama ayahnya? Oh, masih ada kedua orang tuanya? Rian masih ada? Masih? Kaila? Iya, jadi kan ada gitu kan orang yang gimana gitu, yang udah gak punya ayahnya atau ibunya gitu. Nah, bahkan keduanya udah gak punya gitu, dia tinggal mungkin sama neneknya atau sama pamannya atau sama kakeknya atau sama bibinya gitu kan. Jadi bersyukurlah kita gitu yang masih punya, masih lengkap kedua orang tua kita gitu. Jangan kita merasa gitu, kok saya aja yang dikasih musibah gitu kan, kok saya aja kok yang gak sempurna kayak gitu. Jangan pernah Ananda berpikir seperti itu gitu. Masih banyak teman-teman Ananda atau orang-orang di luar sana yang masih gitu lebih kekurangan daripada kita gitu. Bahkan ada yang sampai nggak makan gitu, sampai ada yang mengemis. Nah, jadi bersyukurlah kita gitu. Masih ada mungkin teman-teman Ananda yang tidak sekolah pada hari ini gitu, yang nggak bisa bersekolah seperti Ananda pada hari ini gitu, karena nggak ada gitu biaya gitu, nggak ada gitu orang tuanya udah nggak ada atau tinggal sendirian, maka nggak boleh kita gitu, nggak boleh kita kayak mengeluh gitu. Nah, kita itu harus sabar gitu. Jadi yang Ibu sampaikan pada hari ini kepada Ananda yaitu bagaimana kita itu sabar gitu. Kita nggak boleh mengeluh, oh kok saya kayak begini gitu, nggak boleh. Paham Ananda? Siapa yang paham? Paham? Iya, baiklah. Jika Ananda paham semuanya, Ibu di sini akan menceritakan kepada Ananda tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ananda tahu siapa gitu Nabi Muhammad ini? Siapa beliau ini? Beliau ini adalah Rasul dari umat Islam, Rasul dari seluruh
orang-orang Islam di muka bumi ini. Ya, beliau adalah Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad ini beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu bertepatan dengan tahun gajah. Iya, tanggal berapa beliau dilahirkan? Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, yaitu bertepatan pada hari Senin, yaitu tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi nama ibunya yaitu Siti Aminah, sedangkan nama ayahnya yaitu Abdullah. Ya, pada saat pada saat Nabi Muhammad ini masih dalam kandungan ibunya, masih dalam perut ibunya, itu pada saat beliau belum dilahirkan, ayahnya ini udah meninggal gitu. Nah, bahkan sebelum beliau dilahirkan, beliau sudah menjadi seorang yatim gitu. Nah, jadi beliau lahir sudah menjadi seorang yatim. Nah, dan pada saat itu beliau setelah lahir disusukan oleh Halimatun Sa'diyah. Nah, jadi Halimatun Sa'diyah inilah yang menyusukan beliau gitu. Nah, dan pada saat beliau itu berumur 6 tahun, nih Nabi Muhammad ini diajak oleh ibunya ke tempat makam ayahnya. Dan pada saat dalam perjalanan pulang, ibunya ini meninggal dunia pada saat pulang dari pemakaman, dari makam ayahnya gitu. Meninggal ibunya pada saat perjalanan pulang. Dan pada saat umur 6 tahun, beliau sudah tidak memiliki ayah, sudah tidak punya ibu, dan menjadi seorang yatim piatu. Nah, begitu sedihnya beliau pada saat umur 6 tahun, baru 6 tahun beliau sudah tidak punya ayah gitu, sudah tidak punya ibu. Dan pada saat itu, karena udah nggak punya ayah, udah nggak punya ibu, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan tidak lama kemudian, cuman berselang 2 tahun, kakeknya ini juga meninggal dunia gitu. Betapa sedihnya beliau sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan juga gitu tidak punya kakek. Dia meninggal pula kakeknya gitu setelah umur 2 tahun. Setelah berumur 2 tahun setelah ditinggalkan oleh ibunya gitu. Jadi umur berapa itu Ananda? 6 ditambah 2 berarti umur 8 tahun. Dan karena udah tidak punya kakek, kakeknya udah meninggal, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini juga bukan orang yang berkecukupan, Abu Thalib dan Nabi Muhammad ini dibawalah oleh pamannya untuk mengembala kambing gitu, ikut mengembala bersama pamannya. Dan pada udah saat mulai dewasa, mulai beranjak remaja, udah dewasa juga gitu kan, Nabi Muhammad ini dibawa oleh pamannya ikut berdagang bersama beliau, yang mana pamannya ini mengambil barang dagangannya kepada seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah. Nah, dan pada saat itu karena Siti Khadijah ini melihat gitu Nabi Muhammad ini dalam sistem berdagangnya sangat jujur, maka Siti Khadijah ini meminta Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya gitu. Dan pada saat itu umur Nabi Muhammad adalah 25 tahun. Umur Nabi Muhammad ini, sedangkan umur Siti Khadijah ini sudah 40 tahun. Tetapi Nabi Muhammad tidak menghiraukan itu semua, dia tidak memandang usia.
maka dia menerima pinangan dari Siti Khadijah ini dan menjadikan Siti Khadijah sebagai istrinya pada saat beliau berumur 25 tahun. Dan pada saat itu setelah beliau menikah dengan Siti Khadijah ini, pada saat umur Nabi Muhammad ini 40 tahun, Nabi Muhammad ini pergi gitu ke Gua Hira, dan di sana malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad ini dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anda tahu kan, anak-anak ibu sekalian, tentang apa ini, tentang surat ini, tentang hafal Ananda surat Al-Alaq 1 sampai 5? Ya, nanti siapa yang nggak hafal dihafal ya. Atau kita nanti hafal sama-sama gitu. Dan pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad ini menerima wahyu gitu kan, yaitu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan dan disebut adalah malam nuzul Quran gitu, atau malam turunnya Al-Quran. Dan setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad ini berjuang gitu menyebarkan agama Islam sebagai berbagai tantangan dihadapi oleh Nabi Muhammad ini untuk menyebarkan ajaran Allah, yaitu ajaran tauhid. Itulah kisah Nabi Muhammad yang mana beliau seorang yatim piatu gitu kan. Dan beliau adalah rasul kita. Paham Anda sekalian? Iya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, Ibu lihat semangatnya udah menurun. Kita nanti Ibu ada permainan buat Anda sekalian, yaitu di saat Ibu nanti bilangnya pagi, Ibu bilang pagi kata Ibu, berarti Anda harus bertepuk 1 kali. Tepuk 1 kali seperti ini. Kalau Ibu bilangnya siang, Anda tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilangnya malam, Anda harus bertepuknya 3 kali. Ya, paham? Iya, jika paham, ayo kita mulai. Pagi, malam, siang. Iya, pintar sekali Ananda. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu Ibu mau memberikan pertanyaan kepada Ananda, yang nanti siapa yang tahu jawabannya angkat tangannya ke atas dan nanti Ibu akan tunjuk gitu. Ibu akan tunjuk kepada Ananda, siapa yang mengangkat tangan duluan, Ibu akan tunjuk dia, dan dia yang akan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Paham? Iya, pertanyaan yang pertama yaitu, siapa nama ibu dari Nabi Muhammad? Ayo, siapa? Iya, Hanifah, siapa? Iya, pintar Siti Aminah. Iya, pintar sekali. Tepuk, beri aplausnya kepada Hanifah. Ya, pertanyaan kedua yaitu, angkat tangannya, siapa nama ayah dari Nabi Muhammad? Iya, kepada Rian. Iya, Abdullah, pintar Rian. Aplausnya. Baiklah. Pertanyaan ketiga yaitu, siapa nama kakek Nabi Muhammad? Iya, Kaila. Siapa? Iya, Abdul Muthalib. Pintar. Beri aplausnya. Terakhir, siapa nama paman Nabi Muhammad? Iya, kepada Mufti. Siapa namanya? Iya, pintar Abu Thalib. Aplausnya kepada Mufti. Baiklah, apakah Anda semuanya sudah paham apa yang Ibu jelaskan?
Sudah? Baiklah, jika sudah, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang mana nama ibu dari Nabi Muhammad ini adalah Siti Aminah. Nama ayahnya yaitu Abdullah, dan pada usia 6 tahun kedua orang tuanya sudah tidak ada, dan pada saat 6 tahun itulah ibunya meninggal pada saat perjalanan dari makam ayahnya. Dan pada saat itu, setelah ibunya sudah tiada, ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan setelah kakaknya meninggal pada usia 8 tahun, dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nama istrinya adalah Siti Khadijah. Pada saat umur 40 tahun, ia menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baiklah, sudah paham semuanya Ananda? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah, Ibu tutup dengan mengucapkan salam dan kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Amin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.